Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah, materi matematika kelas 6 SD. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal bilangan cacah. Kemudian, yang kedua, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan cacah. Dan yang keempat, operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat bukan negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah itu bukan bilangan negatif. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Telah kita ketahui bahwa operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, jika ada penjumlahan dan pengurangan dalam sebuah soal, maka dikerjakan terlebih dahulu dari yang paling kiri. Namun, jika ada tanda kurung dalam sebuah soal, maka dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berikut ini contoh soalnya. Yang pertama ada tanda penjumlahan dan pengurangan. Karena berada pada kedudukan yang sama, maka kita kerjakan dari yang paling kiri, yaitu penjumlahan. 5.675 kita jumlahkan dengan 4.750. Hasilnya sama dengan 10.425. Barulah kita kurangi dengan 3.880. Hasilnya sama dengan 6.545. Untuk soal yang kedua, di sana juga ada penjumlahan dan pengurangan. Walaupun ada pada kedudukan yang sama, namun di sana juga ada tanda kurung. Maka kita kerjakan bilangan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 3.275-nya tetap kita tulis, kemudian kita hitung yang di dalam kurung. 4.250 dikurangi 2.620. Hasilnya sama dengan 1.630. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 4.905. Materi selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Jika ada perkalian dan pembagian dalam sebuah soal, maka dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu ya. Namun, jika ada tanda kurung dalam soal tersebut, maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya, yang pertama ada tanda perkalian dan pembagian. Karena ada pada kedudukan yang sama, maka kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu perkalian. 25 dikali 50. Hasilnya sama dengan 1.250. Barulah kita bagi dengan 250. Hasilnya sama dengan 5.
Untuk soal yang nomor 2 juga sama, yaitu tanda pembagian dan perkalian. Kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. 1500 dibagi 50, hasilnya sama dengan 30. Kemudian kita kalikan 14, hasilnya sama dengan 420. Untuk soal yang nomor 3, walaupun ada pada kedudukan yang sama, namun di sana ada tanda kurung. Maka kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu pembagian. 75-nya tetap kita tulis, kemudian kita hitung 200 dibagi 8, hasilnya sama dengan 25. Barulah kita kalikan 75 dengan 25, hasilnya 1875. Yang keempat adalah operasi hitung campuran. Yang pertama, kedudukan yang paling tinggi adalah tanda kurung. Kemudian yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Artinya, jika di dalam soal tersebut ada tanda-tanda sebagai berikut, maka kita kerjakan dari yang tingkatannya paling tinggi, yaitu dari yang tanda kurung terlebih dahulu, barulah kita kerjakan yang perkalian atau pembagian, dan yang terakhir dikerjakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama ada tanda penjumlahan dan pembagian. Tingkatan yang lebih tinggi adalah pembagian, maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. 100-nya tetap kita tulis, kemudian kita hitung 2400 dibagi 120. Hasilnya sama dengan 20. Kemudian barulah kita tambah 100 ditambah 20, hasilnya sama dengan 120. Untuk soal yang nomor 2, ada tanda penjumlahan, perkalian, pengurangan, tanda dalam kurung, dan pembagian. Maka kita kerjakan yang tanda dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian di sana juga ada perkalian, maka itu juga bisa kita kerjakan. 250 kita tambahkan 40 dikali 150, hasilnya sama dengan 6000. Dikurangi yang di dalam kurung, yaitu 1500 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 50. Kemudian ada tanda penjumlahan dan pengurangan. Mereka ada di kedudukan yang sama, maka kita kerjakan dari yang paling kiri. 250 ditambah 6000 sama dengan 6250, kemudian kita kurangi 50, hasilnya sama dengan 6200. Untuk soal yang nomor 3, di sana tidak ada tanda dalam kurung, maka bisa kita kerjakan dari yang pembagian dan perkalian terlebih dahulu. 1500-nya tetap kita tulis, kemudian 400 dibagi 50, hasilnya sama dengan 8. Kemudian kita kalikan 200 dengan 5, hasilnya 1000. Nah, di sini ada tanda pengurangan dan penjumlahan. Nah, kita kerjakan dari yang paling kiri, yaitu 1500 dikurangi 8 sama dengan 1492 ditambah 1000, hasilnya sama dengan 2492. Nah, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.